Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Usidiki dan pada kali ini saya ingin memberikan suatu pemantik, akan memberikan suatu pantikan karena saya didapuk menjadi seorang pemantik pada diskusi yaitu yang terkait dengan memunculkan mindset kreatif dan inovatif bagi seorang pebisnis. Oke, saya ingin memberikan suatu pantikan kepada diskusi tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita terkait dengan pantikan tersebut, yaitu gini. Yang pertama, mindset atau pola pikir dalam sebuah berbisnis yaitu yang kreatif atau yang inovatif. Mungkin itu bukan hal yang baru dalam diri kita, apalagi bagi seorang pebisnis. Namun, apakah ini sudah tepat ataukah ini kita seorang pebisnis ini memerlukan mindset yang kreatif sehingga menjadi bahan atau topik yang akan kita angkat pada mindset ini, pada diskusi ini, yaitu kalau kita memunculkan mindset, berarti kita menduga bahwasanya yang salah adalah mindsetnya. Sedangkan kreatif itu apakah ada dalam tataran mindset? Sedangkan yang kita nikmati selama ini bukan mindset kreatif, tapi adalah hasil yang kreatif. Yang kita nikmati bukan mindset kreatif, adalah hasil yang kreatif. Oke, mungkin kita tahu bahwasanya seperti ini. Hasil yang kreatif dapat dari suatu aktivitas yang kreatif. Aktivitas yang kreatif tercipta dari ide yang kreatif. Ide yang kreatif itu tercipta dari pola pikir yang kreatif. Pola pikir atau mindset yang kreatif. Pertanyaannya, kalau memang ini patut kita diskusikan secara secara yang lebih luas lagi, pertanyaan besarnya, apakah kita sudah sepakat bahwasanya tataran yang harus kita perbaiki adalah mindsetnya? Tataran kreatif yang harus kita perbaiki adalah mindsetnya. Itu pertanyaan pertama dari saya. Yang kedua, kalau memang memunculkan mindset, pola pikir, sedangkan selama ini kita tahu bahwasanya pola pikir seseorang tidak lepas dari environment, atau mungkin dari lingkungannya, atau mungkin dari suatu dogma. Dogma yang diharapkan memperubah suatu pola pikir seseorang. Dan juga banyak sekali indikasi atau faktor-faktor lainnya yang merubah dari mindset itu. Pertanyaannya, mindset kreatif terlahir dari mana? Dari stimulus apa? Bisakah kita itu meng-cross check kalau memang ini mindset ini adalah dari faktor eksternal yang mempengaruhi? Bisakah dia dari faktor internal? Dalam artian, bisa nggak sih kira-kira menjadi feedback dari hal yang tidak kita duga? Oke. Dan yang kedua seperti ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kreatif. Mungkin kita memposisikan kreatif bukan pada posisi yang tepat secara harfiah. Karena apa yang kita sepakati sebagai what is the meaning of create, itu mungkin kita harus sepakat. Create is not make. Maka berkreasi itu beda dengan membuat. I make a cafe, but I'm not a creator of cafe. Karena bukan saya seorang kreator pencipta dari kopi, tapi hanya saya hanya sekedar menciptakan aja. Kalau memang kreativitas adalah daya cipta, ya kan? Dan daya cipta yang ditimbulkan, maka selama ini seorang yang kreatif, apakah dia telah menciptakan hal sesuatu? Kalau memang dia itu menciptakan sesuatu, pada tataran apa dia ciptakan? Karena kalau dia itu kreatif, notabene produk yang dihasilkannya pun bukan dialah yang kreatornya. Ada orang-orang lain, sehingga kita orang yang kesekian yang membuat hal yang sama. Ketika kita membuat hal yang sama, apakah kita itu seorang kreatif? Apakah kita seorang kreator? Ya. Maka pertanyaannya, kreatif di bagian yang seperti apa? Yang ketiga, masuk kepada dunia bisnis. Ya. Bisnis itu memerlukan kreativitas yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau mindset, merubah mindset bisnis, atau mungkin mindset kreatif pada bisnis, ya, maka kita akan mengetahui, insya Allah seorang pebisnis memiliki mindset yang sama. Seorang pebisnis memiliki pola pikir yang sama. Pola pikirnya apa? Kalau semua orang
bisnis kalau kita tanya? Insya Allah jawabannya akan sama. Dia berusaha mendapatkan untung yang banyak dari sesuatu hal yang bisa diefisiensikan dari penggunaannya. Misalnya dia membeli di harga 1.000, setidaknya dia bisa menjual di harga yang mudah-mudahan bisa 2 kali lipat dari pembelian dia tadi. Seorang pebisnis, maka bisa disimpulkan mindset, pola pikir seorang pebisnis adalah untung. Benar kan? Nah, terus pertanyaannya, kalau kita ini memunculkan mindsetnya, memunculkan pola pikirnya yang kreatif, berarti dengan kata lain ada dong keuntungan yang kreatif. Adakah untung yang kreatif itu? Dan bagaimana untung yang lebih kreatif? Nanti bisa akan didiskusikan. Dan yang terakhir terkait dengan inovasi. Ada kreasi, ada inovasi, ada kreatif dan inovatif. Maka di mana hubungan keduanya? Apakah ini sama-sama aja? Orang yang kreatif adalah orang yang inovatif. Orang yang inovatif selalu kreatif. Apakah seperti itu? Kalau mungkin ini sepele ya, kita anggap sebagai sepele. Tapi pada kenyataannya kalau kita belum bisa menemukan presisi yang tepat dari kreatif dan inovatif, saya yakin apapun yang kita hasilkan dengan mengatasnamakan kreativitas dan apapun yang kita hasilkan dari mengatasnamakan inovatif, notabene semua akan sia-sia belaka. Itu. Maka di sini sudah jelas bahwasanya kreatif. Perlukah kita itu remindset lagi terkait dengan kreatif? Perlukah kita itu membuat ide lagi? Perlukah kita itu membuat aktualisasi lagi? Dan perlukah ada hasil karya yang berbeda lagi? Sehingga ada kesimpulan, oh ini loh hasil karya yang kreatif. Oh ini loh hasil karya yang kreatif tercipta dari mindset yang kreatif. Mindset yang kreatif tercipta dari environment yang kreatif. Apakah itu sangat perlu? Setahu saya yang namanya kreatif, seorang kreator pasti punya inspirator. Terlepas dia nanti seorang kreator itu akan menjadi seorang inspirator, seorang kreator itu punya inspirator, punya inspirasi, di mana inspirasi tersebut menjembatani antara mindset dengan ide, menjembatani dari mindset ke ide, menjembatani dari pola pikir menuju kepada idenya. Dari pola pikirnya dia akan muncul suatu ide, karena dalam berpola pikir tersebut ada inspirasi yang menjadi inspiratornya. Pertanyaannya ya kan, kalau sekarang kita telah mengalami yang namanya corona, kita sedang dilanda yang namanya pandemi virus corona, apakah ini menjadi suatu inspirator? Kalau ini merupakan suatu inspirator, bagaimana kelak inspirasinya? Kalau memang itu berubah kepada mindset, bagaimana mindset ini? Kalau mindsetnya berubah, bagaimana ide yang muncul kira-kira? Kalau idenya berubah, bagaimana aktualisasi yang tepat? Dan pada akhirnya, bagaimana hasil akhirnya dari sesuatu yang kita sebut, yang kita pahami sebagai COVID-19, dan kita sepakati mudah-mudahan menjadi inspirasi. Oke, itu sekitar pemantik dari saya terkait dengan diskusi ini. Dan silakan dipikirkan, silakan didiskusikan, dan mudah-mudahan membuka jalan pikiran kita, membuka wawasan kita, sehingga kita tepat dalam memaknai ide kreatif, mindset kreatif, maupun segala sesuatu yang sifatnya kreatif dan inovatif, dan mudah-mudahan menghasilkan ledakan dari hasil yang kreatif, dari daya cipta atau hasil akhir dari yang kita sebut sebagai kreatif, dengan ledakan yang menghentakkan dan mencengangkan telinga kita dengan hasil yang sangat begitu luar biasa. Saya Diaksin Tinggi, sekian dari saya, ada kurang lebih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.